Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdapat entitas KL yang belum mengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang baik. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya kementerian lembaga yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dan terlebih lagi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang masih banyak memperoleh predikat yang belum menggembirakan dan semuanya harus ditingkatkan kualitasnya. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, dalam upaya meningkatkan kualitas akuntansi dan laporan keuangan dan memelihara komitmen para pimpinan kementerian negara, lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan, maka rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan ini dipandang penting dan mendesak untuk diselenggarakan guna menyatukan pandangan dan pemahaman yang jelas dan benar tentang permasalahan aktual yang terjadi dan menyusun strategi dan langkah konkret untuk mewujudkan LKPP, LKKL, dan LKPD yang berkualitas dengan opini audit berpredikat baik. Dengan pelaksanaan rapat kerja nasional ini diharapkan pertama, terbangunnya forum interaksi antara pejabat kementerian negara lembaga guna mewujudkan kesatuan pemahaman yang jelas dan benar serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi bersama, termasuk upaya untuk menindaklanjuti temuan dan saran dari aparatur pemeriksaan. Kedua, terpeliharanya komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan di semua kementerian negara dan lembaga. Ketiga, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah seiring dengan tuntutan good governance dan clean government oleh masyarakat maupun dunia internasional melalui penerapan disiplin akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kaidah manajemen yang baik. Dan keempat, memberikan informasi mengenai arah pengembangan dan strategi pelaksanaan akuntansi pemerintahan di masa yang akan datang. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ini akan berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 27 sampai 28 Juli 2010 dan diikuti oleh pejabat kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, termasuk unsur-unsur pejabat pengelola keuangan negara daerah dari seluruh Indonesia sebanyak kurang lebih 600 peserta. Setelah upacara pembukaan ini, maka acara akan kami lanjutkan dengan sidang paripurna serta beberapa sesi sidang pleno dan sidang komisi. Dapat pula kami laporkan bahwa dalam acara pembukaan Rakernas ini, pemerintah akan menyampaikan penghargaan kepada kementerian negara lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2009 dengan capaian kualitas yang baik dan mendapat opini audit tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang mendapat adalah 45 kementerian negara lembaga dan 13 pemerintah daerah. Semoga penghargaan ini dapat menjadi dorongan bagi semua kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan negara. Lima, menertibkan rekening pemerintah. 6, menyajikan sebagian besar penyertaan modal negara berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa. 7, menyelesaikan inventarisasi dan evaluasi atas sebagian aset tetap. 8, menyempurnakan administrasi pinjaman luar negeri, khususnya penyajian saldo
pinjaman luar negeri. Terhadap permasalahan yang menjadi penyebab opini tidak berpendapat atas LKPP tahun 2008, pemerintah juga telah melakukan perbaikan pada tahun 2009 dengan 1. Menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan, 2. Melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri, 3. Melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai 98%. 4. Menilai sebagian aset ex-BPPN dan sebagian aset K3S. 5. Membebankan PBB atas K3S yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi. 6. Menetapkan penyajian aset K3S di luar neraca atau off balance sheet statement dan mengungkapkannya dalam catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya. Serta 7. Menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah sal serta mengidentifikasikan penyebab selisih sal tersebut. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, upaya perbaikan dilakukan pemerintah secara berkesinambungan tersebut membuahkan hasil dengan diberikannya opini wajar dengan pengecualian atau WDP oleh BPK atas LKPP tahun 2009. Kalau memang belum ada yang keplok, bilang ketua BPK yang keplok. Silakan. Baik. Kecuali untuk dampak dari permasalahan, anggaran belanja minimal sebesar 27,74 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya, hanya peruntukannya. Jadi, sehingga dapat memberikan informasi yang tidak tepat. 2. Hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap sebesar 55,39 triliun belum dapat direkonsiliasi dan sebesar 11,5 triliun belum dibukukan, serta aset tetap dengan nilai perolehan sebesar 6,63 triliun belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Sedangkan jumlah aset pemerintah kita 2.100 triliun. Jadi ini. Yang ketiga, pemerintah belum mencatat kewajiban kepada PT Taspen senilai 7,34 triliun atas program tunjangan hari tua atau THT PNS yang timbul akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Di samping permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi opini LKPP, peran dan tugas masing-masing lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang yang menjabarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Saya ingin menyampaikan isu-isu yang kami bahas dalam pertemuan tadi. Isu yang ke-12 adalah isu untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan, dan kami berpendapat tadi bahwa baik BPK maupun lembaga-lembaga negara termasuk lembaga pemerintah harus terus berkomunikasi, memastikan semua pihak bisa terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangannya. Dari segi pemerintah, tapi Bapak Presiden mendukung penuh tadi inisiatif dari Ketua BPK untuk membangun yang disebut dengan e-audit agar ada link and match antara lembaga-lembaga pemerintah dengan BPK. Dengan demikian sejak dini sudah bisa dicek, ditelusuri, tracking apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan. Hal ini yang dimaksud dengan membuat pusat data di mana link and match nanti data kita akan pisahkan financial data sama non financial data. Semua pimpinan lembaga negara dan menteri akan kita tarik dengan interface dan akan dibuatkan satu yang namanya pusat data BPK yang merupakan multimedia support orang ini ya. Dan telah kami coba pertama-tama Juni 2010 dengan PLN, di mana dengan PLN sehingga kami bisa menarik secara on time semua data PLN, sehingga dalam menganalisa laporan keuangan tidak ada waktu terlalu lama, sehingga nanti waktu yang lebih akan digunakan oleh BPK untuk membuat audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja para pimpinan, sehingga ini nanti bisa menambahkan bagaimana solidnya pemerintah dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara. Ya, ini yang merupakan Presiden dan hadirin yang kami hormati, acara berikutnya menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2009
dengan capaian kualitas yang baik dan mendapat opini audit tertinggi penghargaan. Dimohon kepada para penerima penghargaan yang kami sebutkan untuk ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan untuk bagian anggaran pengelolaan utang, penyertaan modal negara, dan transfer ke daerah. Kementerian Pendagangnya dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pengawasan Keuangan, Lembaga Ketahanan Nasional, Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengkajian dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Kepegawaian Negara dan Standarisasi Nasional,
Lembaga Administrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Kalu, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan terakhir Pemerintah Kota Lok Sumawe. Kemajuan artinya bergerak ke depan, belum mencapai sasaran, jadi masih jalan. Tadi diingatkan oleh Bapak Kepala BPK, ini adalah kemajuan, tetapi nampaknya masih banyak yang perlu kita laksanakan. Tadi ada sederetan, tadi apa itu hal-hal yang masih perlu diperbaiki, dan itu saya kira kita catat dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan. Para hadirin, beberapa waktu yang lampau Badan Pemeriksa Keuangan seluruh anggotanya bertemu Presiden, dan saya mendampingi beliau bersama beberapa menteri. Intinya adalah pada saat penyampaian laporan untuk 2009 itu ada satu tekad yang saya ingin sampaikan di sini. Tekad dari kedua lembaga ini di bidang eksekutif dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bersama-sama bekerja bersama-sama memperbaiki kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah. Ini saya kira kuncinya. Kuncinya adalah komitmen kita bersama untuk memperbaiki. Toh ini adalah negara kita, negara bersama, milik kita bersama. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPK tadi sangat bukan mencari kesalahan, tetapi saling mendukung untuk memperbaikinya. Kalau ada yang belum pas, tentu harus diperbaiki segera. Tapi bukan berarti hanya mencari kesalahan kemudian mencari lagi kesalahan berikutnya. Bukan itu. Yang diinginkan adalah kita mempunyai suatu sistem keuangan yang benar-benar bisa dipercaya oleh semua pihak, oleh rakyat kita. Para hadirin, laporan keuangan pemerintah adalah landasan yang paling mendasar dari kinerja birokrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan yang baik. Itulah yang paling dasar, yang maka oleh sebab itu harus kita dulukan
harus secepat mungkin kita mendapatkan standar yang minimal bagi setiap birokrasi administrasi pemerintahan yang baik. Minimal itu artinya adalah tingkat yang wajar tanpa pengecualian. Karena itu minimal saya sebutkan karena laporan atau kualitas dari laporan keuangan pemerintah yang wajar tanpa pengecualian ini adalah prasyarat bagi adanya birokrasi yang baik, birokrasi yang handal dan efektif. Untuk mendapatkan birokrasi yang handal dan efektif masih ada tambahan. Ini yang harus kita ingat, tambahan ini masih banyak sekali. Oleh sebab itu, seperti sudah kita ketahui, Presiden telah membentuk tim nasional atau komite nasional reformasi birokrasi. Ini adalah perwujudan dari komitmen beliau untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan kita. Itu sudah dijanjikan oleh beliau bahkan saat kampanye, dan ini adalah realisasinya kita akan upayakan. Prasyarat yang paling mendasar adalah ini, laporan keuangan yang kualitasnya WTP. Tidak bisa tidak. Oleh sebab itu, pemerintah dekat dan sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran di mana WTP akan bisa dicapai oleh semua instansi, baik pusat maupun daerah. Makan waktu, saya tahu tadi daerah nampaknya masih belum secepat perbaikan di pusat, tapi saya yakin dengan tadi saya menjabat beberapa tangan dari beberapa kepala daerah tadi, saya merasa yakin ya, daerah yang lain akan mengikuti. Dengan semangat kita sama-sama berbaik. Ada BPK yang akan mendampingi, yang akan membimbing, ada BPKP yang nanti akan mendampingi untuk meningkatkan kapasitas dari semua dari kita untuk mencapai sasaran. Tapi tentunya adalah ada pimpinan dari setiap instansi sebagai penanggung jawab. Komitmen dari pimpinan inilah yang saya kira kunci. Tapi kita semua nanti akan mendukung upaya kita untuk memperbaiki semua dari kita. Para hadirin, reformasi birokrasi penting karena sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa-bangsa ini kuncinya antara lain adalah pemerintahan yang baik, pemerintahan yang efektif. Variabelnya banyak, termasuk bidang politik, bidang sosial, kultural, dan lain-lain. Kenapa suatu pemerintahan yang efektif bisa terjadi atau bisa kita dapatkan? Tapi salah satu syaratnya adalah birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik ini artinya kita harus memperbaiki apa yang ada sekarang ini untuk mencapai standar minimal bagi suatu bangsa modern, bangsa yang bisa mencapai kemajuan. Prasyarat inilah yang saya kira kita harus bekerja bersama-sama. Di dalamnya adalah kualitas laporan keuangan, akuntansi dan laporan keuangan. Di atas itu ada banyak hal. Dan disinilah yang 5 tahun ini kita akan upayakan menambah on top dari laporan keuangan yang kualitasnya memenuhi syarat tadi adalah langkah-langkah kita untuk memperbaiki aspek-aspek yang lain dari administrasi pemerintah. Para hadirin, nantinya perubahan dari atau reformasi birokrasi ini akhirnya akan tergantung pada satu hal, yaitu pada perubahan sikap. Perubahan sikap ini
yang merupakan landasan keberhasilan dari setiap upaya reformasi birokrasi. Ini yang akan memakan waktu, tetapi akan kita laksanakan bersama-sama. Perubahan sikap dari kita masing-masing dalam hal melaksanakan fungsi kita. Reformasi birokrasi memerlukan perubahan sikap yang mendasar dari para pelakunya. Perubahan sikap dari yang barangkali sekarang masih kita anggap sebagai sesuatu yang normal, nanti akan menjadi sesuatu yang lebih diarahkan kepada bagaimana kita memaksimalkan pelayanan kita kepada publik, bagaimana kita memilah-milah dalam tugas kita mana yang kepentingan publik, mana yang kepentingan privat. Privat artinya ketuhanan atau kepentingan kelompok. Ini semua adalah akhirnya kepada perubahan sikap kita semua. Undang-undang, peraturan bisa kita buat, tapi kalau sikap ini nanti belum berubah dengan mendasar, barangkali tentu akan masih banyak hal-hal yang belum pas dalam upaya kita untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Perubahan sikap inilah yang saya kira menjadi komitmen kita semua, harus menjadi komitmen kita semua. Kita tahu bahwa untuk mengubah sikap ini, mengubah kinerja dari birokrasi ini memerlukan macam-macam langkah, termasuk yang tadi disebutkan adalah di bisik-bisik Pak Menteri Keuangan adalah masalah remunerasi. Memang remunerasi ini bagian sangat penting dari reformasi, tetapi remunerasi bukan reformasi, hanya bagian dari reformasi itu sendiri. Jadi sangat-sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam meningkatkan kinerja kita di bidang administrasi dan birokrasi pemerintahan, satu paket yang utuh itu harus kita laksanakan. Reformasi termasuk perbaikan remunerasi pasti, tapi juga ada reformasi dalam berbagai hal, tata kerja, reformasi dalam promosi, sistem promosi, reformasi dalam rekrutmen, reformasi dalam pengawasan, dan tadi disebut adalah dalam sistem pengendalian dan lain-lain. Sangat luas, tapi kita harus laksanakan karena taruhannya sangat besar. Kalau kita tetap seperti sekarang dan puas dengan apa yang kita punya sekarang, kita pasti akan ketinggalan. Negara-negara lain berlari cepat, kita harus bisa mengimbangi itu, dan salah satunya adalah memang reformasi birokrasi. Saya ingin mengungkapkan beberapa aspek dari reformasi birokrasi. Slogan yang bukan slogan, tapi kata-kata kunci yang dipakai oleh komite dan tim reformasi birokrasi sekarang ini adalah reformasi birokrasi ini harus outcomes oriented. Jadi tidak pada prosesnya saja, tapi outcome-nya harus jelas. Kapan apa yang dihasilkan dan oleh siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah sistemnya harus terdesentralisasi. Artinya setiap instansi itu harus punya tim reformasi sendiri yang menjalankan reformasinya. Bukan semuanya diperintah dari pusat, dari tim nasional, tapi masing-masing instansi harus punya tim yang melaksanakan reformasi birokrasi. Tentunya ketua atau yang mendorong atau yang memotori di sini adalah pimpinan dari instansi. Pimpinan dari instansi adalah change leader, pemimpin perubahan. Tidak bisa tidak. Di sana harus ada masing-masing tim sendiri untuk reformasi birokrasi dengan action plan yang jelas.
langkah-langkahnya apa, kapan, boleh siapa di dalam upaya masing-masing instansi untuk melakukan reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya tentunya adalah upaya untuk memperbaiki kinerja dari akuntansi dan keuangan, bagian dari totalitas saya. Decentralize, jadi artinya prinsipnya harus masing-masing mempunyai tim untuk melaksanakan, tetapi juga harus ada koordinasi pusat, coordinated. Jadi harus ada nanti tim nasional ini akan memberikan standar-standar, memberikan pengawasan pelaksanaan dari masing-masing instansi. Dan yang terakhir tentunya adalah karena kita punya keragaman dan kondisi instansi kita baik di pusat maupun daerah, maka harus ada ruang bagi masing-masing untuk memulai pada tingkat tertentu dengan kecepatan tertentu untuk melakukan reformasi. Jadi outcome oriented, decentralized, centrally coordinated, dan multi speed. Speednya berbeda-beda, tapi semua harus ambil bagian. Para hadirin, gambaran besar ini untuk menaruh apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan dan Pak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan mengenai perbaikan dari akuntansi dan laporan keuangan pemerintah. Konteks yang lebih luas adalah ini, tapi ini harus kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mencapai standar yang dipersyaratkan bagi reformasi. Saya punya tekad, saya kira pemerintah punya tekad bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, wajar tanpa pengecualian ini akan dicapai oleh semua instansi. Dengan komitmen bersama tadi, pimpinan instansi dari segi pemerintah dalam BPKP, dari segi Badan Pemeriksa Keuangan akan mendampingi pula, akan memberikan pimpinan pada kita ini. Saya kira dengan komitmen bersama ini, saya sangat yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, pusat akan mencapai 100% wajar tanpa kecualian. Saya akan melaju juga, tadi hanya baru berapa 13 ya Bapak ya, 490. Saya kira ini harus kita kejar dan jangan khawatir, daerah kita siap dari pusat untuk memberikan asistensi apapun yang diperlukan. Kita punya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP yang ada di berbagai daerah, siap untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas. Tentunya BPK sendiri akan memberikan dukungan-dukungannya. Para hadirin, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada BPK. Hadirin yang bersedia, dalam pekerjaan nasional akuntansi dan laporan keuangan pemerintah tahun 2020. Bagaimana Wakil Presiden Menteri Pemeriksa dan Menteri Keuangan kembali ke Bapak mengenai yang dari ada Bapak. Ya menurut saya bangga. Jadi tahun 2008 BPLS Badan Pengelola Bursa mendapat opini BDP, untuk 2009 naik kelas jadi BTP. Ya, BDP wajar dengan pengecualian. Nah sekarang wajar ada peningkatan. Lihat ada peningkatan. Iya ada, saya bekerja. Ya, saya ini bekerja betul, bukan main-main. Saya awasi betul. Jadi bukan ece-ece ini. Hasilnya bukan ya, kerja keras kita. Sejalan dengan Iya, sejalan dengan luhur. Jadi dari
dana yang kita gunakan memang dana yang betul-betul kita hemat lah, kita gunakan sesuai tugas fungsinya, tidak diboros-boroskan. Dengan penanganan sendiri bagaimana Pak? Penanganan sama bisa berjalan lancar. Ya kita bekerja karena kita menggunakan APBN, maka kita bekerja dengan penuh kehati-hatian. Saya juga tidak mau di kemudian terjadi sesuatu kepada pihak BPLS. Sejauh ini penanganan sendiri Kita sudah melaksanakan. Jadi yang pertama adalah mengelola semburan, mengalir lumpur ke Kali Porong. Yang kedua menyelesaikan masalah sosial. Yang ketiga menyelesaikan pembangunan relokasi infrastruktur. Itu dikerjakan. Tapi di lapangan terjadi kendala-kendala. Contohnya pembebasan tanah tidak lancar. Yang kedua masalah sosial. Kita berusaha 50%. Sesuai rencana. Ya. Mas Yal, ayo.